Oke, assalamualaikum. Halo Sobat Bepom, masih di Tiba-Tiba Podcast sama aku Etri. Hari ini kita kedatangan narasumber cewek cantik, anaknya penuh prestasi dan multi talenta tentunya. Kita sambut Alia Gevira. Halo Alia. Oke, Alia apa kabar nih Alia? Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Alia sebagai duta jamu ya? Iya. Oke. Sebagai duta jamu, masih muda, berprestasi. Tapi mungkin teman-teman Sobat Bepom ini belum tahu Alia siapa. Mungkin bisa kenalan dulu, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alia Gevira Nur Atifah. Alhamdulillah Alia berhasil meraih juara 1 Duta Jamu Aman di Provinsi Bengkulu pada tahun 2022. Salam kenal. Yeay. Oke, panggilnya Alia ya? Iya, Alia. Oke deh. Alia, katanya baru-baru ini menang ini ya, lomba video. Iya, Betul, lomba apa sih? itu lomba video edukasi berbasis digital. Tapi Alia ngambil kategori suplemen kesehatan. Itu gimana tuh kok sampai menang? Pasti bagus banget ya videonya ya. Karena mungkin Alia menggabungkan antara karikatur sama KIE Alia. Nanti Alia kirim deh video Alia menang lomba ya. Boleh. Itu ada di upload di mana gitu? Itu langsung ngupload ke Bepom Nasional. Oh, Bepom Nasional. Wow. Idenya ide bikin video bisa suplemen kesehatan yang tadi temanya ya, itu dari mana? Sebenarnya dari Bepom itu ada beberapa kategori, ada kosmetik, jamu, sama suplemen kesehatan. Ya, tapi karena nyusun strateginya itu kalau di kosmetik pasti udah banyak orang memilih kosmetik dan jamu. Jadi Mama sama Alia itu kayak gimana kalau ngambilnya suplemen kesehatan aja. Mungkin banyak orang yang masih nggak tahu suplemen kesehatan itu gimana. Nah, jadi Alia itu baru timbul ide itu kayak gimana ya bikin video edukasi itu supaya menarik. Nah, jadi Alia ketemu tuh sama kakak Budi namanya. Dia juga bantu-bantu Alia untuk nyusun ide. Akhirnya disatuinlah ide Alia, ide Mama juga sama ide Kak Budi itu. Pas disatuin, bagusnya karikatur video, kartun, tapi pemeran utamanya itu Alia. Jadi ada Alia dianimasikan sebagai kartun. Oh gitu. Iya. Wow. Dapat juara 1 ya? 1. Wow. Aduh, kalau ngomongin Alia sih nggak habis dengan prestasi ya kayaknya ya. Sejauh ini prestasi apa aja sih yang udah Alia raih? Kalau baru-baru ini Alia juga menang juara 3 lomba baca puisi FLS 2N nasional, Kak. Yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Dan juga pada tahun 2021 Alia menjadi juara 1 Duta Kosmetik Aman Provinsi Bengkulu. Wow. Kalau untuk lomba puisinya itu bikin sendiri? Enggak, Alia membacakan puisi. Oh gitu, udah dari penyelenggaranya akhirnya. Oke, Alia. Sekarang kan sebagai duta jamu, sekarang kan masih banyak banget tuh jamu-jamu yang dijual di e-commerce online yang ilegal tanpa izin edar. Itu tanggapan Alia gimana sih sebagai duta jamu? Ya, sebenarnya sedih sih karena masih banyak orang yang kayak menyalahgunakan jamu-jamu yang ilegal gitu. Tapi karena kita sebagai duta jamu aman, dan bisa itu juga teman-teman dari seluruh Nusantara, kita sebagai agent of change untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan jamu-jamu yang beredar secara ilegal. Jadi memang tugas duta itu mengedukasi masyarakat itu dari lewat podcast seperti ini, dari lewat live di Instagram, juga mendatang ke sekolah-sekolah untuk memberitahu kepada datang sekolah-sekolah juga. Kalau Alia waktu Alia masih SMA kemarin, Alia ke kelas-kelas, ke sekolah, bahkan Alia juga masuk ke arisan-arisan ini. Aktif sekali ya Alia ini, Sobat Bepom. Memang diperlukan anak-anak yang aktif seperti ini untuk generasi penerus kita. Sangat membantu sekali ya.
KIE-nya untuk jamu sendiri. Terus kalau Alia sendiri itu suka nggak sih sebenarnya minum jamu? Suka pagi kan jamu itu banyak ya Kak. Jamu itu juga ada untuk nyeri haid, juga ada untuk menambah imun tubuh juga ada. Tapi memang yang nggak sembarang jamu gitu. Berarti Alia suka ya minum jamu ya? Bikin sendiri atau Nggak beli mbak gendong? Iya. Atau mungkin yang jamu saset tuh? Oh, berarti suka minum jamu memang ya? Ya pas banget sih jadi duta jamu. Oke, kalau untuk pengalamannya sendiri pernah nggak ketemu jamu yang dijual? Berarti kebetulan Alia ketemu langsung nemu sendiri nih jamu yang ternyata dijualnya nggak ada izin edarnya, nggak ada kode registrasi BPOM-nya. Pernah nggak? Oh, sejauh ini Alia belum pernah, tapi Alia pernah baca di media sosial, di internet juga kalau bahwasanya jamu itu nggak boleh kita diseduhnya itu pakai botol-botol kemasan, harus pakai botol kaca. Tapi memang ya banyak mbak-mbak jamu, mbak-mbak gendong jamu itu memakai botol plastik, padahal harusnya botol kaca. Terus itu kasih tahunya gimana? Maksudnya kalau ketemu di lapangan kan bisa langsung diedukasi mungkin mbak-mbak. Waktu itu Alia masih belum menjadi jamu, ada menjadi aja. Tapi setelah Alia tahu itu malah gak ketemu Karena mungkin penjual jamunya sudah teredukasi mungkin ya. Jadi dia udah langsung tahu yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Oke, sebagai duta jamu nih, apa sih program Alia ke depannya? Sebagai duta jamu ya nanti kan Alia mungkin nggak sekolah di Bengkulu lagi gitu. Mungkin Alia bakal mengedukasikannya itu di tempat yang berbeda. Jadi Alia mengajak teman-teman Alia nantinya untuk tetap menjadi agent of change dalam mengedukasikan jamu yang aman itu seperti apa, jamu yang ilegal itu kita harus tanggapinya seperti gimana. Jadi udah banyak sih teman-teman Alia yang udah Alia edukasikan. Mereka bahkan juga bilang tuh sama keluarga-keluarganya, dan alhamdulillah kan jadi tersalurkan. Iya. Jadi dari mulut ke mulut ya. Iya. Alia nggak di Bengkulu. Mau kemana emang? Alia diterimanya di UGM, Kak. Oh, di UGM. Oh, udah lulus SMA. Mau kuliah, diterima di UGM. Jurusan apa? Farmasi. Wow, fantastis. Sekarang dengan apa yang diemban ya sebagai duta jamu, sekarang merambah ke dunia farmasi di UGM. Wow, itu kenapa kok bisa ada keinginan sendiri atau dukungan dari mama? Sebenarnya Ale tuh maunya tuh jadi dokter. Tapi dipikir-pikir, ya Allah, dokter itu 6 tahun, mana ayah anak tunggal, jauh pula nanti dan mau sama ayah. Sepi dong mama ya, jadi sepi dong. Ale juga ikut UGM itu nggak ada rencana sih, Kak. Kayak udah daftar, mama juga nggak tahu sama ayah, udah daftar aja sendiri. Pas pengumuman, langsung disuruh ke sana. Oh iya? Iya, pas disuruh ke sana itu malah H-1-nya nggak dapet tiket. Terus gimana tanggapan mama pas tahu? Oh ternyata Alia lulus nih di UGM. Ya mama kayak serius, nggak mungkin. Pasti kan kita ke sana itu Alia tuh disuruh nampilkan bakat lagi, Kak. Jadi dia benar-benar diseleksi dari ribuan orang hanya dipilih 4. Dan Alia terpilih. Wow, benar-benar ya. Ini Alia salah satu contoh generasi muda yang sangat berpotensi. Ya terus sekarang cara mengkampanyekan jamu yang aman seperti apa tadi udah disampaikan ya sama Alia ya. Kalau untuk tips memilih jamu atau obat tradisional yang aman sendiri itu ada kiat-kiat tersendiri dari Alia, itu gimana? Bisa dikasih tahu? Kalau Alia tetap menggunakan ceklik. Iya. Ceklik itu adalah cek kemasan. Jadi teman-teman lihat dulu tuh kemasannya seperti apa. Jangan sampai ada yang rusak, jangan sampai warnanya juga udah pudar. Dan juga ada cek label. Teman-teman harus perhatikan benar labelnya itu label yang bagus apa enggak. Dan juga ada izin edar.
teman-teman bisa tuh nanti lihat izin edarnya berupa kode ada kode NA, kode NB, dan biasanya diikuti oleh 11 huruf angka. Dan juga ada kadaluarsa. Teman-teman lihat juga kadaluarsanya, jangan sampai jamu yang teman-teman konsumsi itu sudah kadaluarsa, nanti bahaya untuk kesehatan tubuh kita. Itu aja sih. Oke, sangat mengedukasi sekali ya. Dari awal sampai kita ngobrol-ngobrol itu kayaknya vibes-nya positif banget kalau Alia yang ngomongnya. Selanjutnya ini Alia punya pesan untuk penonton mungkin. Ya, sebagai duta jamu kepada penonton, ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sobat Bepom Bengkulu tentunya, khususnya bisa sampaikan. Buat teman-teman semua, generasi muda, generasi milenial, kita itu nggak perlu takut untuk mengedukasikan masyarakat. Nggak harus cuma duta yang bisa mengedukasikan masyarakat. Kita juga semuanya udah bisa. Nah, Alia berharap kita itu sebagai generasi muda bisa menjadi agent of change dalam mengedukasikan masyarakat tentang jamu yang aman itu seperti apa. Dan tentunya kita sebagai para wanita, pasti kita suka berkosmetik. Nah, kita juga harus paham itu gimana kosmetik yang aman dan tidak. Jadi teman-teman harus bisa yakin dan pintar dan cerdas dalam memilih kosmetik dan jamu yang aman. Atau mungkin Alia kalau misalkan nih ada di sekitar rumahnya itu mau beli jamu, terus nggak tahu nih harus tanya ke Bepom, Alia bisa langsung tanya ke Alia, mungkin ada aplikasi atau apa yang bisa digunakan untuk cek langsung gitu. Oke, bisa Kak. Iya. Kita juga ada aplikasi Bepom Mobile. Jadi itu lebih praktis. Jadi teman-teman itu bisa mengecek nomor izin edarnya udah tertera atau belum. Bisa dicek sendiri. Bisa dicek sendiri. Di Bepom Mobile itu bisa didapatkan dari mana? Mungkin Sobat Bepom Dari yang belum tahu bisa di kita bisa download Bepom Mobile itu di App Store atau Play Store. Nah, jadi teman-teman sangat simpel sekali untuk cek izin edar itu gimana. Bisa juga teman-teman scan barcode karena di Bepom Mobile juga ada scan barcode-nya. Oh iya, ada kayak tuh di barcode gitu, jadi bisa langsung di scan. Oh iya. Oke, Bepom Mobile berarti bisa langsung di download di App Store ataupun Play Store. Pakai HP biasa ataupun Apple bisa berarti ya. Oke, Alia. Sekarang kita punya tantangan nih buat Alia. Kayak kuis cepat gitu. Alia cukup menjawab yang menurut Alia itu sesuai, benar-benar Alia banget gitu. Oke, bisa kita mulai nih. Oke. Sebelum kita akhiri podcast kita hari ini. Oke, mall atau perpustakaan? Perpustakaan. Gudeg atau tempoyak? Udah. Jamu atau obat? Jamu. Kuliah online atau tatap muka? Tatap muka. Bengkulu Jogja? Jogja. Jogja. Oke, kenapa tadi perpustakaan milihnya? Kan mall lebih asik tuh kayaknya, apalagi anak-anak muda kayaknya lebih asik nongkrong di mall. Udah ya? bosan. Udah bosan. Pada bosan di mall. Oh iya, terus kalau emang kapan aja sih nongkrong di mallnya kok kayaknya udah bosan? Pasti kalau teman ngajak, ya kita Ke mall. Iya, ke mall, kalau enggak ke kafe. Udah kayak, ya gimana gitu. Udah bosan. Ya. Terus kenapa pilihnya gudeg? Padahal orang Bengkulu, harusnya pilih tempoyak dong. Gak suka. Nggak suka. Nggak suka durian. Biasanya kalau ada sih yang suka durian tapi nggak suka tempoyak. Ada juga yang suka tempoyak tapi nggak suka durian. Berarti Alia pengaruh dua-duanya nggak suka. Iya ya. Itu kalau duriannya dibikin jadi tempoyak nggak suka. Nggak suka. Terus jamu atau obat? Tadi pilihnya jamu ya, tentu ya karena duta jamu. Kuliah online atau tatap muka? Tadi pilihnya tatap muka. Kenapa? Karena kalau kuliah online itu susah masuknya Kak. Susah masuk ke dalam otaknya, susah. Hanya lebih enak ya kan, bisa sambil rebahan. Enggak. Bisa di mana aja sambil cuma dengerin aja kan. Enggak terlalu suka sih Kak. Soalnya nggak bisa langsung kayak
tanya yang betul-betul tanya gitu, nggak bisa. Jadi harus tatap muka. Harus tatap muka. Sejauh ini Alia udah masuk belum ya? Belum. Maksudnya kemarin pas SMA-nya kan sempat komit nih. Kan sekolahnya pasti via virtual ya. Terus tuh gimana? Ya, jalan aja sih. Jalan aja ya, nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan, mau nanya juga. Kadang di mute sama gurunya, nggak bisa. Oh ya, oke. Terus terakhir Bengkulu atau Jogja? Kok Jogja? Kan mamanya di Bengkulu. Gimana ya? Ayang di gimana ya? Ayo nih dan dia jangan bilang-bilang ayah nanti kena marah-marah loh. Ini baru masuk kuliah loh kakak-kakak. Gimana sih? Karena di Jogja itu kayak vibes-nya gimana ya? Vibes-nya kayak lebih enak aja dibanding Bengkulu. Berarti ini tinggal masuk, nanti bakal jalan ya ke Bengkulu. Berarti kita bakal nyesuaiin jadwal banget nih kalau mau ketemu Alia di podcast kita. Dan juga sih Kak, Enggak sih Kak. Bisa lah ya, bisa diatur via virtual nih ya. Betul mungkin. Oke deh, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita sama Alia. Sangat menginspirasi sekali, anak muda dengan penuh prestasi, dengan penuh semangat, sangat inspiratif sekali untuk sobat-sobat Bepom di rumah. Dan mungkin kita ini ya terakhir tadi udah ada pesan untuk penonton juga. Dan akhir kata kita sudahi dulu podcast kali ini. Untuk Alia, terima kasih banyak sudah datang ke podcast Bepom. Next kita undang lagi, tentunya dengan menyesuaikan jadwal kapan Alia ada di Bengkulu gitu ya. Oke deh teman-teman sobat Bepom, jangan lupa subscribe YouTube channel kita dan juga follow Instagram Bepom. Karena di sana kalian bisa dapetin informasi seputar obat dan makanan yang berguna banget. Apalagi sekarang banyak isu-isu obat dan makanan yang lagi happening, itu kita upload semua di Instagram Bepom. Oke, akhir kata saya Etriana Rosita mau undur diri dan narasumber cantik kita Gevira Nur Atifah.